Di sini saya akan mempresentasikan pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang memaparkan tentang kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi sebab-sebab mengapa ayat Al-Quran diturunkan. Tidak ditemukan secara pasti mengenai kapan dimulainya pembahasan ilmu asbabun nuzul ini, namun dapat diperkirakan muncul sejak akhir abad keempat dan awal kelima Hijriah karena seiring dengan munculnya pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab di sini merupakan jamak dari kata sabab yang berarti sebab atau latar belakang. Sedangkan nuzul yang berarti turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Secara terminologi, asbabun nuzul dirumuskan juga oleh beberapa ulama. Di antaranya yaitu satu menurut Az-Zarqani. Asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua yaitu menurut As-Sobuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat lain yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga yaitu menurut Subhi Sholih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat yaitu menurut Mana Al-Qattan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Meskipun pendefinisian yang berbeda, namun dapat kita simpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari suatu peristiwa atau kejadian. Adapun yang tertulis dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, sebab diturunkannya suatu ayat Al-Quran didasarkan pada dua hal. Yang pertama yaitu sekiranya terjadi suatu peristiwa, maka akan turun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan hukumnya. Adapun yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ilmu asbabun nuzul, argumentasinya karena Al-Quran sudah ada sejak dulu, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara turun-temurun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Pendapat ini menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sendiri diturunkan bukan karena suatu sebab, melainkan memang sudah tertulis sebelumnya. Untuk mengetahui asbabun nuzul sangat tidaklah mudah dan tidaklah mungkin diperoleh dengan akal pikiran semata. Namun pastinya ada pedoman dasar yang dijadikan sebagai patokan bagi para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul, yaitu riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari sahabat Rasulullah itu sendiri. Setiap ada ayat yang turun, Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabat pun berusaha memfokuskan diri dan serius dalam menerima ayat Al-Quran. Dengan begitu, semua penjelasan dan keterangan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang para sahabat riwayatkan dapat diterima, karena mereka semua terkenal sebagai suri tauladan yang baik. Akibatnya pemberitahuan yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai hal sesuatu, bila jelas maka hal itu bukan lagi sekedar ro'yu atau pendapat, tetapi ia mempunyai hukum yang marfu, yaitu bersandar pada ucapan dan perbuatan Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk asbabun nuzul. Nah, bentuk asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama haditsah, yaitu peristiwa, dan yang kedua su'al, yaitu pertanyaan. Nah, di dalam haditsah itu ada tiga. Yang pertama
pertentangan di kalangan masyarakat atau bisa kita sebut dengan konflik sosial. Nah, pada zaman dahulu ketika zaman Rasulullah SAW itu di masyarakat Yastrib atau yang kita sering kenal dengan masyarakat Madinah ada dua suku besar. Yang pertama suku Aus dan juga suku Khazraj. Mereka senantiasa terjadinya konflik di antara dua suku tersebut. Nah, sehingga Allah menurunkan Quran surat Al-Imran ayat 100 kepada Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari ahli kitab maka kamu akan beriman setelah kamu akan mengembalikan mereka kamu menjadi kafir gitu. Nah, di dalam ayat tersebut dinyatakan jelas gitu ya, jika senantiasa mereka itu ahli kitab itu akan berusaha mengembalikan orang-orang yang beriman itu menjadi kafir setelah beriman gitu. Nah, adapun yang kedua yaitu kesalahan besar atau yang bisa kita sebut dengan fahisyan. Nah, contohnya itu seperti halnya ketika ada seseorang yang sholat lalu dalam keadaan mabuk. Nah, itu maka Rasulullah pun di situ mendapatkan wahyu surat An-Nisa ayat 43 di mana pada saat itu orang-orang muslim masih sholat dalam keadaan meminum minuman khamar. Nah, yang ketiga adalah tamanniyah, yaitu khayalan-khayalan. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab berhayal bahwasannya ketika beliau menghayalkan maqam Ibrahim gitu, bagaimana apakah boleh sholat di tempat tersebut. Nah, sehingga turunlah surat Al-Baqarah ayat 125 yang mana dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, maka disitulah turunnya langsung ayat tersebut. Nah, yang kedua bentuk asbabun nuzul yang tadi yaitu soal, yaitu pertanyaan. Nah, di sini pun ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang masa lampau yang seperti contohnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 83 yang mana mereka bertanya tentang Zulkarnain, bagaimana Zulkarnain dikemukakan oleh Nabi kepada para sahabat. Lalu di situ pun ayat turun langsung kemudian karena Zulkarnain hidup sebelum Rasulullah Muhammad. Nah, yang kedua pertanyaan tentang kejadian pada saat ini seperti halnya di dalam Quran surat Al-Isra 85, bagaimana ketika itu orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh kepada Rasulullah Muhammad, maka Allah langsung menurunkan wahyu dengan surat Al-Isra 85 tersebut, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk utusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, yang mana bisa kita pahami bahwasanya pertanyaan tersebut terjadi pada saat itu pula. Nah, dan yang terakhir pertanyaan tentang kejadian masa yang akan datang, seperti halnya para sahabat dan juga orang-orang kafir, mereka bertanya kepada Rasulullah Muhammad bagaimana kapan terjadinya hari kiamat. Nah, jika kita sebagai mukmin atau para sahabat pada saat itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka otomatis ketika bertanya mengenai hari kiamat, maka mereka tidak akan lagi mengingkarinya kapan hari. Pokoknya mereka yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi Rasulullah di sini tidak tahu kapan datangnya gitu. Nah, bahkan di dalam An-Nazi'at ayat 42 pun disebutkan orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya. Nah, di situ orang-orang kafir memang pasti tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan di dalam bentuk-bentuk asbabun nuzul ini. Yang pertama tadi ada haditsah, peristiwa, dan juga ada soal pertanyaan. Cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Riwayat seorang sahabat tentang asbabun nuzul dapat diterima sekalipun, tetapi tidak dikuatkan oleh riwayat lain. Mengapa demikian? Karena pernyataan seorang sahabat tentang sesuatu yang tidak masuk lapangan ijtihad dinilai sebagai riwayat yang marfu kepada Nabi, dan juga telah disepakati oleh para ulama
bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mengetahui dan takut dengan ancaman Rasulullah. Ada dua hal mengenai riwayat yang dinyatakan para sahabat tentang asbabun nuzul, yakni 1. Jika ada sahabat menggunakan kata sebab seperti sababu nuzuli ayah kaza, ayat ini turun karena peristiwa ini, atau fa'anzalallahu kaza, karena peristiwa ini Allah menurunkan ayat ini. Biasanya, jika ada riwayat yang seperti itu, maka riwayat ini menjelaskan adanya asbabun nuzul pada sebuah ayat. Yang kedua, jika sahabat menceritakan peristiwa atau pertanyaan tertentu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu dinyatakan ayat tersebut sebagai dampak dari peristiwa atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan, maka itu bisa dianggap sebagai nasoh yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Pada hakikatnya, ayat yang kita jadikan pedoman hukum adalah umumnya, bukan kekhususannya. Contohnya saja, ada ayat yang menyebutkan peristiwa Luqman. Tapi, apakah ayat ini hanya turun kepada keluarga Luqman? Tentu tidak. Ayat ini turun untuk semua manusia, semua umat manusia, dimanapun dan kapanpun. Maka, ayat itu intinya adalah keumumannya, bukan kekhususannya. Tetapi, ada juga beberapa ayat, jika dilihat dari keumumannya, kita akan sulit atau mungkin terjadi pemahaman yang salah sehingga perlu kita lihat kekhususannya atau sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tawalau fanama wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Urgensi asbabun nuzul. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Bisa jadi satu ayat turun sebagai perintah untuk ditunaikan secara langsung, bisa jadi pula berisi bacaan-bacaan praktek ibadah ketika ibadahnya diturunkan. Dan bisa jadi pula karena ada sebab ketika ada pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ja'bari, terdapat dua kategori dalam diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, yang turun tanpa sebab, dan yang kedua, yang turun karena suatu peristiwa ataupun pertanyaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada ayat yang turun ketika ada pertanyaan. Maka ayat tersebut sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dengan memahami, mempelajari asbabun nuzul dapat membantu kita dalam memudahkan memahami makna ayat Al-Quran secara utuh, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Asbabun nuzul memiliki peranan penting dalam penafsiran Al-Quran. Tanpa asbabun nuzul, seorang mufassir akan kesulitan, bahkan memungkinkan melakukan kekeliruan dalam penafsiran ayat Al-Quran. Ibnu Al-Wahidi mengatakan, tidak mungkin dapat mengetahui makna atau tafsiran ayat tanpa paham tentang kisah dan penjelasan sebab turunnya. Begitu pula dengan Ibnu Taimiyah mengatakan, dengan mengetahui
Sebab turunnya suatu ayat dapat membantu kita memahami ayat tersebut, karena pengetahuan tentang sebab akan menghasilkan pengetahuan tentang musabab atau akibat. Di antara manfaat mengetahui asbabun nuzul yaitu yang pertama, membantu memahami makna ayat Al-Quran secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengamalkannya. Yang kedua, menghindari pemahaman sempit dan kesalahan dalam penafsiran. Yang ketiga, mengetahui kepada siapa ayat tersebut diturunkan. Yang keempat, menghususkan pengertian ayat kepada sebab yang diturunkan khusus. Yang kelima, memberi batasan terhadap hukum dalam bentuk umum yang diturunkan dengan sebab terjadinya. Yang keenam, mengetahui hikmah pembelakuan suatu hukum. Dan yang ketujuh, menjadikan pengetahuan kita tentang Al-Quran luas dan meningkat, sehingga kita bisa semakin cinta dan lebih dekat terhadap Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.